dari RKI Rumah Keluarga Indonesia, saya ucapkan terima kasih banyak atas inisiatifnya. Tadi Ibu Ketua, Ibu Lilis sudah menyambut juga ya. Ya, rasanya sih saya mesti agak sedikit ngebut ya Ibu-Ibu, mohon izinnya karena waktu sudah berlalu dan saya ingin beberapa hal harus saya betul-betul berikan penekanan kepada Ibu-Ibu semuanya agar Ibu-Ibu semuanya ini sebagai betul-betul penjaga kesehatan keluarga bisa segera mengambil sikap yang serius dan kita akan menang melawan pertempuran melawan coronavirus ini di Indonesia. Bismillah. Ya, Dr. Sita, apakah slide saya mau ditampilkan atau saya ini saja? Saya bisa ditampilkan saja, Dok. Ditampilkan saja, Dokter. Saya apakah bisa dari Dr. Sita atau dari host? Kalau panitia. Dari panitia coba ya. Bisa ya, dari panitia, insya Allah. Screen. Baik, silakan Bu Tia. Screen-nya bisa dibuka. Di share screen sambil saya cerita ya, sambil menunggu panitia biar kita nggak kehabisan waktu. Oke. Ya, hari ini Ibu-Ibu saya maraton bersama Ibu-Ibu. Tadi pagi sudah bersama Ibu-Ibu Bogor dan seluruh Indonesia juga. Sore ini saya bersama Ibu-Ibu Tangerang Selatan dan seluruh Indonesia juga, dan insya Allah nanti malam saya juga bersama komunitas relawan pejuang lawan COVID ya, yang sudah dijadwalkan jam 7:30 sampai jam 9:30 ya untuk kuliah online hari Sabtu. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Baik, sambil menunggu share screen-nya, saya sampaikan. Sudah ada gitu. Alhamdulillah ya. Mungkin kita masuk pada ya. Kita masuk ke slide yang ketiga ya. Ada di mana posisi kita sekarang? Silakan, Ibu-Ibu. Ibu siapa yang jadi host? Silakan dilanjut ya. Sudah. Ya, saya dibantu aja karena posisi saya nggak memungkinkan untuk itu menggeser slide. Ya, mohon dibantu untuk slide yang ketiga. Posisi kita sekarang ada di mana? Ya, saya mau coba sharingkan tentang ada di sini ya. Ya, per hari ini dunia, Ibu-Ibu sekalian, ada 30.384.000 kasus. Ya, sudah 30 juta, hampir 31 juta. Lalu yang meninggal di seluruh dunia ada 951.000, hampir 1 juta. Posisi di Indonesia berapa? Ya, ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan, kita mendapatkan 236.000 kasus positif dengan kematian 9.300. Untuk diketahui Ibu-Ibu sekalian ya, bahwa angka yang kita dapatkan Indonesia ini seakan-akan sedikit. Kenapa? Karena pemeriksaan yang dilakukan di seluruh Indonesia itu baru 1% dari seluruh penduduk. Ya, dari 1%, sekitar 2.700.000 dari penduduk Indonesia sebanyak 274 juta. Baru dapat 1%. Dari 1% itu kita dapat angka positif 236.000 gitu ya. Nah, ini harus jadi pegangan baik-baik. Kenapa? Karena kita menjadi negara nomor 23 ya, itu sebetulnya angka ini sangat tidak representatif, Ibu-Ibu ya. Angka ini sangat tidak representatif. Nah, saya buat perbandingannya dengan negara yang nomor 1 menjadi negara yang melaporkan diri ya, yang mendapatkan kasus positif terbanyak, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dengan 331 juta penduduk itu berhasil memeriksa 90 juta penduduknya. Artinya, Amerika Serikat berhasil memeriksa 27% dari seluruh penduduk. Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan 27% itu adalah angka positif sebesar 6,6 juta. 6,6 juta ya. Nah, bandingkan nih, pelan-pelan ya, bandingkan dengan angka Indonesia. Indonesia dari 274 juta berhasil memeriksa 2,7 juta, artinya 1% ya. Dari 1% itu kita memperoleh angka positif sebanyak 236.000. Nah, ini coba ya perhatikan baik-baik. Nah, jadi artinya angka di Indonesia ini bukan angka representatif, bukan angka faktual, bukan angka yang bisa menunjukkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia ya. Seperti itu. Maka lihat slide berikutnya. Kita lihat posisi dunia ya. Kita lihat slide berikutnya, kita lihat posisi dunia. Ya. Sekarang kalau kita mau standing point kita ada di mana ya. Jadi pertama kita lihat dari angka pertumbuhan kasus di dunia.
Anda lihat grafiknya yang sebelah kiri Anda ya, ibu-ibu sekalian, itu grafik itu kan masih bergerak naik. Grafiknya masih tumbuh ya. Belum ada tanda-tanda penurunan sedikit pun. Bahkan di tanggal 17 September ini, grafiknya betul-betul ada di posisi paling puncak. Pertumbuhannya adalah 300.000 per hari ya. Kemudian di grafik yang sebelah kanan ya, itu adalah grafik kematian dunia. Ya, kita lihat ya. Posisinya juga belum terlihat ada penurunan ya. Jadi pada garis paling akhir ya di tanggal 17 September itu ada dibandingkan dengan yang paling tinggi ada 7.800 kematian per hari ya. Kalau sekarang ini ada di 6.900 kematian per hari ya. Nah, itu berarti apa? Berarti kasus positif itu masih terus tumbuh setiap harinya. Sebanyak berapa banyak? 300.000 kasus positif per hari. Lalu kasus kematiannya ada berapa banyak? Ada 7.000-an kematian per hari di seluruh dunia. Lalu di grafik berikutnya, coba lihat ya di slide berikutnya, kita bisa lihat perbandingan kasus di Indonesia. Ya, sebelah atas ini adalah kasus baru ya, tumbuhnya kasus baru setiap hari. Lalu yang di bawah adalah kasus kematian Indonesia setiap hari. Nah, Anda lihat ya, bentuk grafiknya sendiri itu grafik yang tumbuh ya, grafik yang tumbuh. Sama sekali belum terlihat tanda-tanda grafik itu akan turun. Jadi ini kita kehilangan momentum untuk menciptakan puncak grafik ya, ibu-ibu. Kita kehilangan momentum karena sesungguhnya kalau penanganannya betul ya, maka seharusnya ya menurut yang saya sebagai seorang epidemiolog prediksi itu pada bulan Mei itu seharusnya ada puncak grafik di mana kita harapkan dari situ angkanya akan naik tinggi tapi juga turun dengan cepat. Tapi kita kehilangan momentum tersebut ya, sehingga pada setelah 6 bulan ini masuk bulan ke-7 kita masih lihat pertumbuhan yang terus menerus ya. Dari posisi yang paling kanan ya, titik paling kanan itu titik paling puncak, maka Anda bisa lihat ya pertumbuhan kasus per hari itu 4.000 kasus kan per hari. Lalu di bawahnya itu jumlah kematian per harinya ya, ini kan kita lihat ya posisinya ada di puncak di bulan September ya. Jadi angka satuannya itu ada 140 kasus kematian per hari. Untuk diketahui ya bahwa angka ini angka yang masih belum representatif, artinya ini angka yang betul-betul didapatkan secara pasif dari orang yang periksa, dari orang yang masuk ke rumah sakit dan kemudian meninggal. Hanya itu aja. Jadi secara faktual itu berapa jumlah kasus yang ada di Indonesia. Kalau memang Anda mau percaya, ya Anda harus percaya dengan angka matematika model dari epidemiolog termasuk saya. Ya, kalau mau tahu sebenarnya angka statistik ya, angka modeling prediksi epidemiologinya itu saat ini kurang lebih 5,7 juta kasus positif. Ya, ada perhitungan, ada rumusnya. Ya, dan tentu saja kasus kematiannya juga lebih besar daripada angka yang terlaporkan pada grafik. Lalu di slide berikutnya Anda akan lihat ya, ini akan lebih jelas lagi ya. Anda bisa lihat kurva pertumbuhan dari kasus positif ya. Secara resmi di Indonesia itu kan kasus positif dilaporkan di tanggal 2 Maret 2020 ya, dengan 2 kasus yang ditemukan di Depok. Lalu sekarang setelah 6 bulan ya, di bulan September kasus sebanyak 200.000. Artinya apa? Dalam 6 bulan ini pertumbuhan kasus itu mencapai 4.000% sejak kasus awal. Dikunci pemahaman tentang 4.000% ya. Dari sini, apabila sejak bulan September ini tidak ada suatu perubahan strategi, suatu perubahan tata laksana, suatu perubahan kebijakan, maka Anda bisa bayangkan bahwa 6 bulan berikutnya dengan peningkatan mencapai 4.000% kasus, maka 6 bulan ke depan Anda akan melihat angka yang berjuta-juta banyaknya, kurang lebih 8 juta. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak kematian yang terjadi pada kurun waktu 6 bulan ke depan. Seperti itu. Jadi ini harus benar-benar menjadi warning, harus menjadi betul-betul menjadi kesadaran bersama seluruh nasional, seluruh Indonesia, bahwa ini benar-benar sungguh-sungguh suatu kasus yang tidak main-main. Ibu-ibu sekalian, ya, mengapa masih ada saja sebagian dari
orang Indonesia itu yang masih kekeh gitu ya, belum percaya bahwa pandemi corona ini benar-benar kasus yang nyata adanya. Bahkan juga masih termakan dengan segala macam hoax, masih termakan dengan segala macam berita-berita yang jauh sekali dari kenyataan sesungguhnya. Ya, seakan-akan jumlah 9.300 kematian masih belum cukup untuk membuat mereka yakin. Seakan-akan 117 dokter dan 70 nakes yang lain yang wafat syahid insya Allah itu masih belum cukup untuk meyakinkan bahwa corona benar-benar ada. Jadi kalau seperti ini artinya apa? Artinya kita harus melakukan suatu perubahan ya, suatu perubahan dari strategi untuk betul-betul membuat setiap orang di Indonesia itu betul-betul sadar dan yakin bahwa ini adalah satu kasus luar biasa yang selama 75 tahun Indonesia merdeka itu belum pernah dialami sebelumnya. Bahkan dunia pun baru memiliki pengalaman yang terakhir itu 102 tahun yang lalu, di mana terjadi pandemi yang luar biasa besar di tahun 1918. Ya, pada waktu itu adalah yang disebut sebagai Spanish flu ya di tahun 1918 dan baru selesai, baru usia berakhir itu di 3 tahun setelahnya dengan menewaskan 50 sampai 100 juta orang dan yang terpapar itu sebanyak 500 juta orang ya. Jadi kan berarti sebenarnya kita sudah mendapatkan suatu cermin ya, suatu pengalaman yang sangat berharga 102 tahun yang lalu bahwa pandemi ini memang menjadi satu qadarullah ya, menjadi sunatullah kita semua ini yang mengalaminya saat ini. Seakan-akan kayak nggak bisa dipercaya ya ibu-ibu ya, kok kita ya gitu kan, ya kan, kenapa kita gitu kan, seperti itu. Ya nanti kalau kita tanya sama Allah, ya Allah akan balik tanya sama kita, kenapa bukan kamu gitu kan, ya kan. 100 tahun yang lalu Allah sudah menurunkan pandemi ini yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat daripada sekarang gitu. Kenapa sekarang bukan kita yang menjalaninya ya. Jadi ya sudah tidak ada lagi istilah denial, sudah nggak ada waktu lagi buat menyangkal. Sekarang adalah saatnya kita memaksa diri semuanya untuk menerima ini sebagai takdir dan menerima ini sebagai satu ujian bersama ya. Karena namanya itu ujian, seperti murid, seperti mahasiswa, ya kita harus menyelesaikan dengan angka yang excellent kan ya, insya Allah ya, supaya kita bisa lulus gitu. Jangan sampai kita gagal ujian, jangan sampai kita nggak lulus ujian, atau jangan sampai kita selesai ujian tapi nggak dapetin apa-apa ya, angkanya jelek sehingga kita nggak lulus ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita harus keluar sebagai pemenang. Baik. Berikutnya lagi saya sampaikan pada slide saya ini, sesungguhnya ya perubahan transmisi ini sekarang oleh pemerintah disebut sebagai klaster keluarga ya, di dalam nomenklatur atau di dalam terminologi kesehatan itu tidak dikenal ya, family cluster itu istilah baru ya. Kalau yang dikenal di dalam nomenklatur atau dalam terminologi kesehatan itu ya individual transmitted atau transmisi per individu itu sebetulnya sudah terjadi ya, sudah terjadi jauh-jauh hari, sudah terjadi jauh sekali di waktu yang udah berbulan-bulan yang lalu. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Kenapa bisa terjadi klaster keluarga yang artinya sih sebenarnya transmisi individu ya, ya, karena apa? Ya karena memang tidak dilakukan apa yang sebetulnya sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, yaitu apa? Yaitu lockdown, yaitu isolasi, ya. Jadi ini mungkin juga buat ibu-ibu pejabat, buat ibu-ibu politikus yang saya lihat juga banyak hadir di sini. Ini menjadi satu pelajaran berharga ya, bahwa undang-undang kekarantinaan kesehatan itu kan sudah disahkan tahun 2018 ya, undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, di mana di dalamnya itu betul-betul termuat secara detail sekali mengenai konsep lockdown, mengenai konsep karantina wilayah, mengenai konsep isolasi wilayah ya. Jadi seharusnya itulah yang saat ini mestinya dilakukan gitu ya. Nah, jadi konsep dasar pandemi itu ya,
ketika pandemi terjadi, itu kan transmisi terjadi secara global, ya. Transmisi itu terjadi secara global. Artinya dari mulai Wuhan, Cina di Desember 2019, kemudian menyebar ke seluruh dunia sampai menginfeksi, menyebar di 215 negara di seluruh dunia, kan. Itu terjadi global transmisi, ya. Pada saat itu seharusnya kan yang harus dilakukan kan lockdown teritorial atau lockdown negara, ya, supaya tidak memungkinkan siapapun dari luar negara itu masuk kepada negara yang lain, ya. Atau lockdown parsial, artinya daerah-daerah yang sudah terinfeksi itu dibuat karantina atau isolasi. Nah, karena itu tidak dilakukan, maka terjadilah konsep dasar pandemi yang kedua, yaitu lokal transmisi, ya kan? Transmisi lokal nih. Jadi daerah-daerah itu, ya, itu udah menjadi mangkok-mangkok kasus, ya. Terutama dari sejak awal mangkok kasus yang disebut sebagai epicentrum, itu kan yang pertama kali itu terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Itu sudah menjadi mangkok berisikan OTG dan ODP nyambung jadi satu, ya, OTG, ODP, PDP waktu itu, ya. Saya lebih senang dengan istilah tersebut, ya, karena lebih realistis, ya. OTG, ODP, dan PDP. Pada saat itu mangkoknya, epicentrumnya baru satu nih, baru di DKI Jakarta, Jabodetabek, ya. Lalu kemudian setelah pasca Lebaran, ya, karena tidak dilakukan juga lockdown, tidak dilakukan isolasi, maka mangkok ini tumpah ruah, kan. Tumpah ruah ke seluruh Indonesia. Akhirnya pasca Lebaran, ya, sekitaran bulan Juni itu muncullah 11 epicentrum baru di seluruh Indonesia, ya. Itu adalah suatu kesunyatan, suatu keniscayaan apabila memang tidak dilakukan penguncian, ya kan. Nah, ketika itu apa yang dilakukan? WHO mengatakan harus ada 3T, tracking, tracing, testing, ya. Tracking, tracing, testing. Nah, sejak itulah pemerintah betul-betul sangat progresif, ya, agresif untuk melakukan pengumpulan data di lapangan terkait dengan hasil testing, pemeriksaan, ya. Nah, karena tidak ada juga suatu strategi atau metode yang betul-betul sangat menyeluruh, gitu, ya, sangat menyeluruh, maka terjadilah yang namanya konsep dasar pandemi yang ketiga, yaitu transmisi individual, ya, yang sekarang ini di bulan September ini disebut-sebut sebagai klaster keluarga, ya, kan seperti itu sebetulnya. Jadi sudah terjadi. Lalu di slide berikutnya saya mau tunjukkan klaster keluarga atau sebetulnya transmisi individual itu yang tadi, ya, kita lihat yang tadi di slide yang tadi, yang sebelumnya, ya. Jadi kan kurang lebih seperti itu, ya, klaster keluarga, ya. Jadi kita, apalagi di Tangerang Selatan, di DKI Jakarta, di tempat saya tinggal, itu rumah-rumah saling berdekatan satu sama lain, ya. Kemudian, ya, mau nggak mau dengan kita sekarang kondisinya seperti saat ini, ya, di mana DKI Jakarta, se-Jabodetabek ini pada dasarnya kan OTG semua nih, ya. Di daerah-daerah yang disebut sebagai zona merah sampai hitam, itu kan pada dasarnya semua adalah OTG, ya. Jadi muncul ini klaster-klaster seperti ini. Di saat angka kasus positif baru dilaporkan 200.000 loh, ya, di September, ya. Sudah terjadi individual transmisi seperti ini, kan. Transmisi individual seperti ini. Coba dibayangkan kalau 500.000 bagaimana? Kalau 1 juta bagaimana? Dan angka itu adalah angka yang akan kita hadapi kalau strategi sama sekali nggak dirubah, ya. Kita bisa bayangkan seperti apa. Lalu berikutnya lagi, ya. Nah, ini saya sudah mulai kepada suatu langkah yang harus dilakukan, ya. Suatu langkah yang harus dilakukan, ya. Kita lesson learn, jadi kita belajar dari 6 bulan kemarin tanpa lockdown, ya, atau PSBB pun juga dilakukan tidak dengan cara betul-betul yang strict, gitu, ya, mengikuti undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya. Ya seperti itu terjadi. Jadi Anda perhatikan baik-baik grafik ini, skenario-nya ada 2, ya. Jadi sebetulnya pada waktu itu banyak sekali epidemiolog, ya, di bulan Maret, April, Mei, ya, Juni itu banyak sekali epidemiolog yang berteriak gitu melalui data dan segala macam itu kepengin banget kalau memang tidak ada apapun yang dilakukan, gitu, ya. Itu sebenarnya pengen banget itu kasus segera memuncak tuh, terus muncak. Jadi seperti di grafik merah itu. Karena ketika memuncak itu maka turun akan dengan cepat, ya.
Seperti itu. Maka banyak tuh epidemiolog yang bilang bahwa Indonesia lebih baik tidak usah dilakukan apapun, cepat banget sampai puncak dan kemudian turun. Tapi apa risikonya? Risikonya tentu saja juga banyak sekali ya. Kalau kita biarkan seperti yang di merah ini, ya tentu saja jumlah kasus positif akan luar biasa banyak, kasus kematian juga akan luar biasa banyak ya. Tapi apa? Durasinya atau waktu turunnya grafik akan cepat ya. Nah, sekarang kan pilihannya adalah intervensi yang biru ya. Pilihannya intervensi. Nah, tetapi ya para peneliti mengatakan kalau memang Anda mau ambil intervensi, mau ambil suatu langkah, maka jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Kalau ada intervensi tapi dilakukannya nanggung ya, seperti yang sekarang ini contoh ya, intervensi yang nanggung itu contoh ya, PSBB sudah dilakukan 3 kali di DKI Jakarta ya, tapi tidak ada dukungan dari daerah penyangga, tidak ada dukungan juga, tidak ada sinergisitas strategi dari provinsi yang lain yang ada di sebelahnya. Walhasil apa? Walhasil intervensinya nanggung ya kan, nggak kemana-mana, nggak bikin grafik jadi turun. Nah, tetapi kemudian juga PSBB di tingkat pemerintah gitu. Anda juga lihat kan PSBB-nya waktu dicanangkan tuh di awal April ya, kalau nggak salah tuh April itu, tapi kan nanggung gitu loh PSBB, tapi nggak kayak PSBB gitu kan, nanggung sekali ya, ada intervensi yang nanggung. Hasilnya apa, Bapak Ibu semuanya? Hasilnya ya grafik ini akan berbentuk seperti yang tadi diperlihatkan. Jadi Indonesia tuh sepertinya tidak akan pernah ketemu puncak yang betul-betul puncak sangat tinggi, tetapi dia akan membentuk seperti bukit barisan. Bisa dibayangkan kan? Seperti Gunung Tangkuban Perahu tuh. Seperti bukit barisan deh ya. Jadi puncaknya itu nggak langsung puncak seperti itu, tapi panjang gitu. Panjang gitu ya, seperti itu. Sampai kemudian di titik sekarang tuh para epidemiolog ya, bahkan sudah banyak yang mengemukakan kalau kondisi Indonesia terus-menerus seperti ini, apa yang terjadi? Ya kira-kira secara natural, ya kasus akan berakhir di Indonesia itu paling cepat 5 tahun lagi, gitu. Mengerikan sekali kan ya? Ya, kalau saya berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh tim kami dari Alina Institute, kami tuh melihatnya itu dengan segala macam faktor yang kami lihat ya. Kenapa? Karena ada pasti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh rakyat. Termasuk yang saya dan Dr. Sinta sudah masuk juga ya menjadi anggota dari relawan pejuang lawan COVID ya. Itu termasuk gerakan yang dibuat. Lalu mudah-mudahan juga nanti Rumah Keluarga Indonesia juga nanti akan terlibat bersama-sama dengan kita. Nah, itu akan menghasilkan variasi-variasi atau menjadi faktor-faktor yang bisa membuat penghentian grafik itu menjadi lebih cepat. Jadi kami prediksi dengan inisiatif gerakan-gerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, maka paling cepat tapi tetap lama. Jadi akan berakhir itu di sekitar akhir 2022 ya di Indonesia. Tapi nanti akan ada lagi dampak ikutannya ya ibu-ibu sekalian. Dampak ikutannya dari pandemi corona ini yaitu apa? Dampak ekonomi, dampak sosial, ya destruksi ekonomi, kerawanan pangan dan seterusnya. Jadi kira-kira kita akan menghadapi suatu kondisi yang tidak sama lagi seperti dulu-dulu ya. Nah sekarang kan pada sore hari ini kita pengen tuh mendapatkan formulasi gitu kan ya dari pemikiran saya tentang bagaimana seharusnya, apa langkah strategi yang harus kita rubah atau tindakan bersama yang bisa kita lakukan ya. Kita lihat dari faktor utama yang diteliti dan berhasil diberikan oleh para ahli ya pada slide berikutnya. Jadi kita lihat ada faktor utama. Dan ini sangat penting ini bagi para pemangku kebijakan ya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun DPR, DPRD ya. Ini penting sekali. Jadi faktor utama ini sudah dilakukan penelitian oleh para peneliti ya. Satu, faktor utama yang bisa menjadi gas tapi juga bisa menjadi rem yang pakem ya. Ya kalau menjadi gas artinya grafik bisa naik gara-gara kebijakannya tidak menyeluruh. Itu satu. Jadi faktor utama untuk menjadi rem itu adalah soal kebijakan yang bersifat menyeluruh. Lalu faktor kedua yang bisa menjadi rem yaitu kepemimpinan yang kuat dan menjadi teladan, menjadi contoh. Ketiga, nah ini sangat penting ya bagi kita semua, ibu-ibu, kita semua rakyat Indonesia, yaitu tanggung jawab sosial
ya. Jadi ketiga ini kalau dilakukan betul-betul secara simultan, ini menjadi rem yang sangat luar biasa. Dan insya Allah dengan rem yang bertiga ini ya dibuat, insya Allah grafik itu akan bisa kita landaikan, bisa kita turunkan dengan cepat, insya Allah ya. Baik, sekarang pada slide berikutnya saya tampilkan apa sih yang bisa dilakukan oleh rakyat ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh rakyat. Pertama adalah bahwa semua rakyat itu harus memiliki kesadaran bersama untuk mengambil peran bagaimana kita bisa menghentikan pandemi corona ini. Dengan cara apa? Secara sadar ya. Kalau kita harus terpaksa pergi keluar, ya ini contoh di gambar, misalnya terpaksa harus belanja, maka Anda betul-betul harus jaga. Satu, keluar rumah apapun kepentingannya harus pakai masker ya, satu. Kedua, ketika Anda sudah di luar rumah, Anda betul-betul harus jaga physical distancing. Artinya antara orang dengan orang itu harus dijaga jaraknya itu antara minimal, ini kalau menurut rekomendasi saya adalah 0,9 meter ya, antar orang dengan orang. Sekitar 1 meter, kurang sedikit ya. Tuh. Lalu kemudian jaga hand hygiene, bawa hand sanitizer, selalu kalau lihat ada di mana-mana ada sabun, Anda langsung ambil, langsung cuci tangan. Kemudian kalau ada hand sanitizer juga Anda langsung pakai. Maka saya juga himbau nih ibu-ibu buat yang masih punya bisnis ya, seperti misalnya toko atau warung atau restoran atau sekolah, tempat les gitu ya. Anda harus bertanggung jawab juga untuk menyediakan ya masker, cadangan masker ya. Buat kalau ada yang orang masuk lupa bawa masker, Anda kasih, insya Allah jadi sedekah. Kemudian juga selalu siapkan desinfektan dan sabun untuk cuci tangan di luar ya. Jadi setiap orang bisa mengakses itu. Itu adalah bentuk dari social responsibility. Berikutnya lagi, sekarang kalau sudah terjadi kondisi 6 bulan seperti sekarang ini ya, apa sih yang harus kita cermati baik-baik. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa coronavirus itu membuat posisi atau situasi di mana kita memang harus menyadari bahwa aktivitas kita itu harus benar-benar dari rumah ya. Kalau saya sebut bukan lagi work from home tapi activity from home ya. Semua aktivitas kita udah harus biasakan untuk dilakukan di rumah ya. Jadi aktivitas di rumah. Sebisa mungkin kita benar-benar beraktivitas di rumah. Kecuali ya ketika undang-undang karantina kesehatan itu belum dilaksanakan, maka ada orang nggak yang boleh keluar rumah ya. Saya katakan ada. Siapa itu? Yaitu penanggung jawab ekonomi keluarga ya. Penanggung jawabnya mungkin bapaknya atau ibunya atau keduanya. Silahkan kalau memang kantor Anda, kantornya ibu-ibu dan bapak-bapak itu mewajibkan atau mengharuskan Anda harus ke kantor. Tapi istiqomah ya, artinya Anda dari rumah ya dengan bawa APD, dengan bawa kesadaran untuk sampai kantor, udah sampai kantor pulang tanpa harus mampir ke sana kemari ya. Kemudian untuk yang lain-lain bagaimana? Yang lain-lain no, tidak ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah kecuali bila betul-betul sangat penting ya. Dan kondisi seperti ini harus betul-betul kita terima dan kita harus beradaptasi. Kondisi ini akan lama ya, di Indonesia akan lama. Karena menurut WHO ya, Indonesia ini dengan kebijakan, dengan strategi yang sekarang ini bisa jadi menjadi negara terakhir yang bebas corona gitu. Artinya apa? Artinya activity from home ini ya menjadi satu kegiatan yang akan kita lakukan bertahun-tahun ke depan. Jadi memang kita mesti siap mental dan siap strategi betul untuk bagaimana membuat rumah itu senyaman mungkin untuk kita melakukan segala macam aktivitas yang dulu kita lakukan di luar ya. Tentu saja ya, seperti tadi sudah disampaikan ya, kita mesti harus betul-betul sangat pandai untuk menggunakan gadget kita masing-masing gitu ya. Kemudian juga kita juga harus sangat familiar dengan segala macam aplikasi. Kita harus betul-betul mengoptimalisasikan kita punya gadget, kita punya laptop dan seterusnya. Karena itu yang akan menjadi senjata bagi kita untuk mewakili aktivitas kita yang selama ini kita lakukan di luar rumah ya, gitu. Maka memang harus betul-betul be kreatif ya. Oke, sekarang saya mau sampaikan
Apa sekarang ini ketika kita sudah lakukannya? Ini saya tidak fokus di sini, tapi menurut saya masih tetap perlu saya tampilkan. Pertama adalah gini Ibu-Ibu, bahwa kita harus jaga betul-betul imunitas kita, ya. Imunitas itu ada 3 menurut penelitian yang saya lakukan. Itu ada pada slide berikutnya, ya. Imunitas yang harus kita butuhkan untuk kita bisa terbebas, untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa survive dari pandemi corona itu ada 3. Pertama adalah imunitas iman, kedua adalah imunitas eksternal. Ya, Anda bisa pelajari imunitas eksternal itu konsepnya pada Quran Surat Al-Mudaththir. Kemudian setelah itu, yang ketiga adalah imunitas internal. Ya, ini nanti akan saya bahas secara khusus pada slide saya. Itu Anda bisa ibrah, bisa belajar pada Quran Surat Al-Muzammil. Ya, jadi ini ada konsepnya. Saya ingin bahas sedikit tentang imunitas iman. Ya, imunitas iman itu berarti kan kita betul-betul kali ini ya segenap komponen bangsa Indonesia, mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada rakyat Indonesia, itu harus tahu ya bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menitahkan, sudah memberikan perintah bagi kita manakala terjadi penyakit menular. Ya, ada 3 yang bisa kita pegang hadisnya. Pertama adalah kalau ada orang yang terkena penyakit menular, maka hindarilah orang itu seakan-akan kita menghindari seekor singa, ya. Yang kedua adalah, ini sama ya, relevan. Jadi dianalogikan seperti unta. Kalau ada unta yang sakit, ya, maka jauhkanlah unta yang sehat dari unta yang sakit itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sakit, ya orang sakit itu harus dijauhkan dari orang yang sehat, seperti itu. Lalu berikutnya lagi, ya, pada slide yang berikutnya, jelas sekali ya, ini udah sangat mendunia ya. Salah satu sabda Rasulullah SAW, apabila terjadi wabah penyakit di suatu daerah, ya, sementara kalian sedang berada di luar daerah tersebut, jangan kalian masuk, ya, jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Atau kalau Anda sedang ada di dalam daerah, di mana daerah ini sedang terjadi wabah, jangan kalian keluar, ya, dari daerah tersebut, ya. Ini yang saya kategorikan sebagai imunitas iman. Berikutnya lagi, ya. Jadi berikutnya lagi adalah begini. Seandainya kita sudah menerima menerima pandemi corona ini sebagai suatu sebagai suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikuti apa kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian kita beriman, kita bertakwa, kita bersabar, kita berteguh hati, kita betul-betul menjalankan semua yang harus kita lakukan, ya, demi yang terbaik. Kemudian ternyata qadar Allah kita syahid, ya, kita wafat, ya, maka insya Allah Allah sudah menjamin syahid. Jadi itu kan sudah diatur dengan sangat mendetail ya di dalam ajaran agama Islam, ya. Baik, sekarang imunitas yang berikutnya lagi, ya, adalah imunitas eksternal. Jadi imunitas eksternal itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan alam semesta kita, ya, itu menjadi pasokan membuat imunitas bagi diri kita. Jadi ada lingkungan, kemudian ada tumbuhan, ya, kemudian ada diri kita, ya, ada diri manusia. Jadi lingkungan itu adalah apa? Bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang udaranya bagus, kemudian kadar airnya bagus. Itu adalah kewajiban dari manusia untuk memelihara alam semesta ini. Jadi jangan sampai udara kita, sekitar kita itu terpolusi, kemudian tidak ada solusinya, kemudian air juga dalam kondisi yang tidak bagus, ya, itu berarti kan ada kesalahan manusia di situ. Dan kita mempunyai ilmu untuk bisa membuat kondisi lingkungan kita menjadi bagus. Berikutnya lagi, nah ini subhanallah ya, karena sudah bagaimana dampak dari tumbuhan itu bisa membuat imunitas eksternal bagi tubuh kita. Itu alhamdulillah sudah saya lakukan penelitian selama 8 tahun ya, menggunakan ilmu yang saya miliki, baik ilmu kedokteran maupun ilmu multidimensional, dan saya menggunakan kitab suci untuk sebagai dasar, dan alhamdulillah saya berhasil membuat buku ini, Nutrisi Surgawi ya. Ini berisikan berbagai macam tumbuhan yang tertulis dalam kitab suci, dan alhamdulillah ini menjadi buku panduan buat para relawan pejuang lawan COVID ya. Bagaimana kita bisa menanam sekian banyak pohon yang ternyata itu menjadi pohon asli Indonesia ya. Ini sudah saya berikan, jadi nanti Anda bisa dalami di buku ini maupun mengikuti kegiatan belajar di relawan RPLC ya. Ini kita belajar
Bukunya ada 570 halaman dan kita pelan-pelan kita bertekun hati untuk bisa mempelajari. Dan semua tumbuhan, semua pepohonan, ya segala macam tumbuhan yang ada di dalam kitab suci, tidak ada di tempat, tidak ada dan sudah teruji secara penelitian ilmiah. Baik, jadi seperti itu konsepnya ya, imunitas eksternal. Kemudian sekarang berikutnya lagi pada slide berikutnya. Jadi ya, pertama ini yang sangat diperlukan ya adalah suatu pengetahuan yang bisa diperoleh oleh seluruh individu, ya pengetahuan yang benar, yang tepat berdasarkan ahli yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, ya, dan betul-betul bertanggung jawab terhadap keilmuannya, maka kita bisa belajar. Yang terakhir untuk imunitas adalah imunitas internal. Ternyata imunitas internal itu kita dapatkan dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, ini ada di gambar yang paling kiri ya. Jadi ini namanya mikrobiota ya, atau jasad renik flora usus yang kita peroleh dari sejak kita lahir sampai akhir hayat kita. Dan mereka inilah sebetulnya adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan untuk membantu kita, pasukan imun ya. Mereka ini pabrik imun alami yang sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Manakala terjadi serangan virus, serangan kuman apapun, mereka inilah sebetulnya adalah pasukan Allah, jundullah ya, sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, tugas kita adalah memberi makan ya, dengan konsep yang tengah ini ya. Ini adalah 7 colors garden plate. Ini adalah piring 7 colors garden, piring yang berisikan 7 ragam tumbuhan yang tertulis dalam kitab suci ya. Sudah saya buatkan bagannya untuk bisa dijadikan sebagai sebagai panduan buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi ini adalah bahan baku utama untuk bisa memasok para pasukan Allah dalam bentuk mikrobiota ya. Jumlahnya itu 100 triliun ya. Mikrobiota di dalam tubuh manusia itu jumlahnya 100 triliun ya. Mereka hanya perlu bahan baku supaya mereka bisa menghasilkan pabrik imun alami di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang yang terakhir ya, ini ketika kita sudah makan dengan benar ya, nutrisinya itu benar, kemudian mikrobiota kita tumbuh dengan baik, maka dari situ akan timbul kesadaran, kecerdasan yang luar biasa sebagai manusia, sehingga kita bisa bergerak dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengetahuan untuk mengambil yang disebut sebagai tanggung jawab bersama. Ya, berikutnya lagi ya, di dalam slide yang berikutnya, ibu-ibu bisa lihat ya, imunitas internal kita itu berasal dari nutrisi untuk bisa melawan COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah sudah saya buat di dalam buku saya. Kemudian sekarang kita masuk kepada ketika kita udah sadar ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian udah sadar ya bahwa kondisi bahwa kita harus melakukan activity from home itu akan berjalan dengan waktu lama ya, karena kita udah terbentuk klaster-klaster keluarga. Lalu klaster keluarga itu harus bagaimana? Ya, Anda udah tahu bahwa ya sudah, kita ini semua OTG ya, baik kita positif maupun tidak, maka kita benar-benar sudah harus memahami. Ini balik ke gambar memang harus melakukan aktivitas ya. Gayaan. Baik. Misalnya apa saja? Ya, kita harus sangat kreatif ya, ibu-ibu sekalian ya. Kita harus sangat kreatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan di luar, kita harus lakukan di rumah ya. Apa saja itu? Ya, yang ngantor, ya biasakan untuk ngantor di rumah dengan laptop, dengan HP Anda. Yang sekolah ya, mohon agar ibu-ibu ini jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa boring gara-gara anak-anaknya pada sekolah di rumah. Kenapa? Saya mesti katakan ibu-ibu ya, kegiatan belajar, kegiatan mengajar itu akan kita lakukan dengan cara seperti ini, itu akan berjalan dalam waktu yang lama ya, mengingat kondisi. Jadi kita udah harus biasakan, kita buat anak-anak kita senang. Dan mungkin nanti mestinya sih pemangku kebijakan ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan segenap stakeholders-nya sampai di level bawah, sampai di level sekolah, harus memikirkan dengan sangat kreatif
bagaimana perubahan kurikulum untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita tetap achieve ya, tetap bisa mencapai prestasi yang memadai untuk persiapan masa depannya dia dengan dia belajar dengan cara di rumah. Dan ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi satu keniscayaan. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ya sudah, sekarang waktunya kalau buka YouTube jangan lihat berita-berita artis aja. Ibu-ibu banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapetin di YouTube ya, sosial media. Kita lihat hal-hal yang baru, kita mempelajari banyak hal yang baru. Syukur-syukur dari situ ada produktivitas yang muncul ya, buka online shop, atau kemudian juga sharing-sharing dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian kita bisa membuka kelas-kelas, bisa membuka room-room ya, bisa membuka aktivitas organisasi juga dengan menggunakan Zoom seperti ini atau platform yang lain. Jadi biasakan. Terakhir, yang paling penting adalah apa? Sebetulnya Anda dipaksa ya, kita semua itu dipaksa di rumah supaya kita mau berkebun, mau menjadi petani sekaligus peternak di rumah kita masing-masing. Supaya apa ibu-ibu? Supaya kita bisa mendapatkan sayur organik, supaya kita bisa mendapatkan buah organik, supaya kita bisa mendapatkan umbi-umbi, rempah-rempah, bunga-bunga ya, yang sudah saya tulis di dalam buku saya ini. Anda bisa tanam sendiri di rumah ya. Kemudian juga pohon-pohon apa saja yang bisa menjadi sumber imunitas eksternal, yang bisa membersihkan udara kita, yang bisa membersihkan air di dalam tanah kita. Itu semua sudah ada di dalam buku saya ini. Dan kemudian kita tanam tuh semuanya ya, karena kita udah nggak keluar rumah lagi, ya udah kita tanam itu semua. Lalu apalagi? Coba kita belajar untuk beternak ya, beternak ayam, beternak ikan ya. Insya Allah nanti akhirnya akan menjadi rumah sehat mandiri dan produktif ya, tanpa disadari. Itulah hikmah yang didapatkan dari bencana pandemi corona ini ya. Ya, jadi selanjutnya terakhir dari saya ya, ini adalah suatu gerakan ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, relawan pejuang lawan COVID-19 ya. Ini adalah gerakan berbasis rakyat untuk mengambil tanggung jawab atas social responsibility kita yang menjadi 3 faktor utama untuk menjadi rem dari peningkatan grafik pandemi corona ini. Ya, ini salah satu yang saya gagas, yang saya buat ya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini yang ikut adalah komunitas ya, yang ikut adalah individu yang mewakili komunitas atau komunitas itu sendiri. Alhamdulillah per hari ini sudah hampir 500 komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Dengan satu komunitas itu anggotanya atau followernya itu antara 100 sampai 1000. Ya, jadi alhamdulillah ini tumbuh dengan sangat cepat dan saya bahagia sekali karena Dr. Sinta Khairuddin juga menjadi bagian darinya. Lalu juga ini Dr. Sinta juga dengan sangat cerdas bisa mengajak RKI, insyaallah. Mudah-mudahan nanti juga calon wali kota bisa terlibat juga gitu kan di dalam gerakan ini, sehingga insyaallah kita akan betul-betul menjadi rem yang pakem bagi kita untuk bisa menurunkan grafik pandemi corona ini dengan sangat cepat, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berperan serta, tidak hanya menjadi rakyat yang pasif, tidak hanya menjadi rakyat yang hanya menunggu saja pasrah tanpa tahu bagaimana harus berjuang bagi diri kita dan keluarga. Terakhir dari saya ya, untuk menutup ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mesti ingatkan bahwa pandemi corona ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua para khalifatullah ya, para pemimpin manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga 4 syariat. 4 syariat itu harus kita jaga. Pertama adalah syariat untuk menjaga nyawa ya. Yang kedua adalah untuk menjaga akal. Yang ketiga adalah untuk menjaga harta. Yang keempat adalah untuk menjaga kehormatan. Ini semua adalah prioritas. Jadi kalau kita sampaikan bahwa untuk pandemi corona ini, apapun langkah yang dilakukan, nomor 1 adalah untuk melaksanakan syariat yang pertama, yaitu menjaga nyawa dulu ya. Jadi kita harus tahu apa saja yang berpotensi untuk mencederai syariat menjaga nyawa ini harus tidak kita lakukan ya. Jadi itu. Lalu menjaga akal, kita mendapatkan pengetahuan,
melalui ikut webinar seperti ini, melalui bacaan buku-buku yang baik, ya, kemudian mendapatkan informasi dari banyak komunitas, banyak gerakan, banyak organisasi yang Ibu sudah ikuti ini seperti RKI seperti ini, luar biasa. Ini insya Allah akan menjadi cara bagi kita untuk menjaga akal dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga harta, baru menjaga harta. Kita menciptakan kebun-kebun di rumah, kita menciptakan peternakan di rumah, kita menciptakan kolam-kolam di rumah. Insya Allah itu namanya itu adalah menjaga harta, ya. Jadi kita kalau keluar rumah untuk mengeluarkan uang itu cuma beli garam aja. Mudah-mudahan para pemilik toko dan warung tidak marah sama saya. Tapi itu nanti akan bisa menciptakan satu pasar kebun, ya, hasil kebun yang sangat luar biasa di masa mendatang. Insya Allah itu adalah hikmah buat kita semua. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, serba sedikit dari ilmu yang saya sharingkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada sore hari ini. Nanti barangkali mungkin tambah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya menunggu waktu, saya kembalikan kepada ibu moderator. Ya, silakan Ibu moderator, barangkali bisa dipandu untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan Ibu Dokter Sinta. Saya dibantu untuk ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Oh, di mute ya. Bu Dokter Sinta, mute-nya belum dibuka. Bu Sinta. Mute-nya Bu Sinta. Oh, belum dibuka. Baik, terima kasih Dokter Tifa. Alhamdulillah sudah ada pencerahan. Tentunya makin jelas apa yang terjadi sekarang dan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di Indonesia baru 1% penduduk yang diperiksa dan itu belum melihat menjadi suatu kenyataan yang ada di Indonesia. Sedangkan di Amerika sudah 27% dan ternyata itu menjadi salah satu dasar dari kebijakan selanjutnya untuk mencegah dan melawan COVID. Terima kasih Dr. Tifa, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini pertama dari Bunda Hanifah ya. Ya Dok ya, selain kita melaksanakan 3M dan anjuran lainnya di sini, apakah vaksin menjadi bagian solusi pandemi ini? Sejauh mana perkembangannya? Kedua, banyak lingkungan yang melakukan penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Setahu saya itu tidak efektif dan membahayakan lingkungan. Bagaimana cara kita menyampaikan ini ke pengurus lingkungan? Terus itu pertama, apa yang dijawab langsung Dok? Apa tiga penanya aja ya? Ya, per tiga. Oh ya mangga. Terus dilanjutkan. Terus sebentar. Banyak pertanyaan tentang RPLC sebenarnya. Mungkin Dr. Tifa bisa menyampaikan RPLC bagaimana cara bergabung. Lalu trik apa saja yang harus kita tanamkan di klaster keluarga supaya terhindar dari virus COVID, supaya anggota keluarga aman untuk selalu menjaga imunitas. Saya rasa itu Dok masih sudah 3 ya Dok ya tentang RPLC. Ya. Bagaimana bergabung dan itu tadi. Silakan Dok. Baik, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah senang sekali apabila ada dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang berminat untuk bergabung ya. Karena memang RPLC ini sarana yang ternyata hasilnya sangat luar biasa ya. Untuk diketahui bahwa kegiatan utama itu adalah belajar. Ada kelas kuliah online yang Anda bisa ikuti sebagai anggota itu 3 kali dalam 1 minggu, Senin, Rabu, dan Sabtu ya. Kemudian Anda bisa ikuti secara eksklusif ya, karena itu hanya bisa diikuti oleh relawan, oleh anggota. Lalu banyak sekali hal-hal yang memang jadi gini, jadi di situ di kuliah tersebut tuh betul-betul isinya adalah solusi. Isinya adalah solusi. Lalu kemudian
Berikutnya lagi apa? Kita melakukan aksi. Jadi langsung begitu diberikan pelajaran di kuliah, langsung kita aksi bersama di seluruh Indonesia. Untuk Anda ketahui bahwa pesertanya sudah dari seluruh Indonesia ya, dari 34 provinsi sudah terwakili. Jadi insya Allah dengan ini menjadi suatu gerakan yang besar. Lalu caranya adalah Anda bisa menulis pesan pada inbox saya di Facebook akun pribadi saya, Tifa Fauzia Tiasuma, dalam kurung Dr. Tifa. Mungkin nanti Ibu Dr. Sinta bisa menulis, atau Anda bisa WA saya langsung. Ya saya sih izinkan ya untuk ibu-ibu yang atau presentan yang hadir di sini untuk bisa di-sharingkan nomor WA saya 0812 1004 9009. Silahkan, itu nanti akan saya cek verifikasi ya. Kemudian ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus Anda siapkan diri ya. Jadi ada verifikasi, memang kesanggupan untuk berjuang bersama, belajar bersama. Kemudian juga ada beberapa syarat dan ketentuan, karena memang ini nanti akan betul-betul menjadi para pionir yang ada di masyarakat ya. Demikian. Jadi nomor WA saya 0812 1004 9009. Mungkin nanti Dr. Sinta bisa bantu tuliskan di chat. Oke, saya akan menjawab tentang vaksin ya. Jadi saat ini sudah ada 158 kandidat vaksin di seluruh dunia yang sedang berlomba-lomba menyelesaikan, mulai dari mencari biang vaksinnya ya, bakal vaksinnya, sampai sudah melakukan uji klinis ya. Tetapi khusus untuk vaksin ini kan sudah ada beberapa vaksin yang sudah menyelesaikan uji klinisnya dan sudah mendaftarkan diri di WHO, tapi semuanya itu ditolak oleh WHO. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Termasuk satu vaksin yang sempat booming di sosial media ya, namanya Sputnik 5 yang dibuat oleh Rusia ya. Mereka mengklaim berhasil memenangkan perlombaan vaksin karena sudah bisa mengumumkan vaksin yang sudah siap untuk diproduksi. Ternyata setelah dilakukan verifikasi di WHO, dinyatakan ditolak, tidak memenuhi syarat. Ya, baru-baru ini juga ada vaksin yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Eropa, yaitu vaksin yang dihasilkan oleh penelitian di Oxford, yang bekerja sama dengan satu pabrik obat namanya AstraZeneca. Ini juga ditolak. Jadi sepertinya begini, sepertinya adalah kita menunggu vaksin itu masih lama sekali, ya, masih lama sekali. Lalu saya juga perlu menekankan kepada Ibu dan Bapak sekalian, kita itu jangan menunggu vaksin. Kenapa? Kalau kita menunggu vaksin, banyak sekali kerugian yang harus kita terima nih sekarang. Kalau kita menunggu vaksin, berapa banyak orang yang mengalami kasus positif, berapa banyak orang yang akan masuk rumah sakit, berapa banyak orang yang meninggal, ya, karena kita menunggu vaksin. Jadi sementara ini saya anjurkan lupakan dulu vaksin, ya. Saya kalau di organisasi saya bilang, di RPLC saya bilang, ya, kita lupakan dulu soal vaksin. Nanti nunggu ketika saya sudah bicara tentang vaksin, ya, saya bicara begitu. Jadi nunggu dulu. Sekarang kita fokus sekali dengan apa yang bisa kita lakukan bersama, ya, untuk supaya saya kasih bocoran aja bahwa vaksin yang ada itu akan baru kira-kira secara prediktif baru bisa muncul, ya, di dalam industri farmasi itu baru sekitar akhir 2021. Paling cepat pun itu baru Juni 2021. Sekarang begini, sekarang kebutuhan vaksin dunia, ya, ingat baik-baik, bukan hanya orang Indonesia yang memerlukan vaksin tersebut, tapi ada 7,5 miliar penduduk dunia yang memerlukan, yang menunggu vaksin yang sama. Nah, sekarang 7,5 miliar penduduk dunia itu, ya, itu membutuhkan dosis berapa banyak vaksin. Karena vaksin COVID ini harus disuntikkan 2 kali, berarti kan jumlah vaksin yang dibutuhkan ada 2 kali 7,5 miliar kan, ada 14 miliar. Ya, sekarang 14 miliar dosis vaksin itu diproduksi berapa lama untuk bisa memenuhi semua kebutuhan, ya kan? Ya, kira-kira dibutuhkan waktu 8 tahun untuk sampai bisa menghasilkan produksi yang dibutuhkan. Nah, sekarang Indonesia itu menjadi negara konsumen, ya kan? Karena kita butuh vaksin dari luar kan. Nah, berarti kita masuk antrian negara keberapa tuh untuk bisa dapetin vaksin tersebut. Seperti itu, ya. Sebab gini, kalau kebijakannya adalah
kita mengambil cuma berapa persen dari penduduk Indonesia untuk divaksin duluan, itu sama sekali nggak efektif, sedikit pun tidak efektif, ya, karena tidak berhasil membuat tujuan dari vaksinasi itu bisa tercapai, yaitu kekebalan kolektif. Kekebalan kolektif itu baru bisa diperoleh dari 70% seluruh penduduk. Berarti paling tidak Indonesia itu butuh 380 juta dosis vaksin. Itu bisa dipenuhi berapa lama? Kira-kira bisa dipenuhi hanya sekitar 4-5 tahun. Kalau memang Indonesia masuk dalam daftar antrian pertama, gitu kan? Nah, kalau kita dapat antrian yang ke-200, berapa lama kita akan bisa mendapatkan vaksin tersebut, ya? Jadi langkah terbaik bagi kita adalah kesadaran untuk benar-benar bisa menjadi orang yang berpengetahuan, dan kemudian kita melakukan aksi-aksi seperti yang tadi saya sampaikan di pelajaran kita di webinar sekarang ini. Lalu kemudian soal penyemprotan, ya kita sudah lama tahu itu soal penyemprotan itu sama sekali tidak efektif. Bahkan nanti berpotensi untuk menghasilkan residu racun yang akan menghasilkan toksisitas atau keracunan dari imunitas eksternal yang seharusnya kita jaga, gitu. Jadi menurut rekomendasi WHO sekarang, untuk penyemprotan itu sebaiknya tidak dilakukan, ya, kecuali kalau penyemprotannya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari natural. Tapi sampai dengan hari ini belum ada bahan-bahan natural yang cukup efektif untuk bisa menghasilkan imunitas eksternal. Jadi langkah yang saya sekarang ini lakukan adalah mengajak Anda untuk menanam 3 pohon, ya, yang teruji secara ilmiah itu mampu untuk membuat imunitas eksternal. Ya, 3 pohon itu ada 3. 1 pohon bambu, kedua adalah pohon kelapa atau pohon palma, ketiga adalah pohon pisang. Ya, jadi itu ketiga pohon itu harus Anda semua tanam di rumah masing-masing, tanam di RT, tanam di RW, tanam di jalanan, sehingga dengan itu maka imunitas eksternal itu akan terjaga. Lalu mengapa kok 3 pohon itu yang dipilih? Kemudian apa dasarnya, manfaatnya seperti apa? Silakan Anda bergabung di RPLC, ya, nanti kita akan belajar secara sangat mendalam di situ. Seperti itu. Lalu trik klaster keluarga seperti apa? Ya, tadi seperti saya sampaikan, ya, kita harus memiliki kesadaran bahwa sekarang ini kita semua, apalagi di Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Jabodetabek adalah OTG. Maka kita jaga betul, bagikan kita ini unta yang berpenyakit, ya jangan sampai kita menulari unta yang masih sehat, ya. Kemudian kalau kita udah tahu kita OTG, ya kita harus menjaga diri supaya kita tidak bertemu atau kita menjauhkan diri dari orang lain. Jadi itu caranya untuk supaya klaster keluarga ini tidak terbentuk seperti itu. Silakan Dr. Sinta. Ya, terima kasih Dr. Tifa. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Dewi Bintari. Klaster keluarga sudah terjadi di bulan Maret, April untuk Tangerang. Di RLC ada sekeluarga yang positif, tapi yang paling berat adalah faktor stres, bahkan depresi. Ini yang memperparah kondisi. Bagaimana langkah antisipasinya? Beliau adalah psikolog. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Dr. Tifa? Saat ini banyak masyarakat, teman kantor yang tidak mau melakukan swab dengan alasan takut dijauhi teman kantor dan warga apabila diketahui terkonfirmasi positif. Dan selanjutnya, dokter, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang di pelosok seperti di daerah 3T? Keluarga saya termasuk yang berada di lokasi 3T, yang di sana sudah ada pasien COVID-nya. Namun, sayangnya susah sekali menghimbau masyarakatnya agar menerapkan protokol kesehatan COVID. Mereka marah dan menolak. Kita ada tenaga nakes yang datang mensuplai pasien COVID, bahkan bagaimana menurut dokter? Seperti itu dulu, Dok. Silakan. Baik. Ya, jadi ini memang akan menjadi PR bersama, ya. Saya nanti malam akan bahas betul tentang bagaimana kita bisa membuat gerakan untuk menciptakan rumah isolasi mandiri. Kenapa rumah isolasi mandiri itu sangat diperlukan sekarang? Karena pada waktu yang tidak terlalu lama lagi, ya, rumah sakit akan kolaps, puskesmas akan kolaps, udah nggak mampu lagi untuk menampung pasien positif, ya, apalagi yang memerlukan. Maka nanti alternatifnya mau tidak mau adalah menciptakan rumah sakit darurat dan menciptakan rumah-rumah isolasi. Nah, saya ingin menjawab,
tampaknya pemerintah pusat maupun daerah itu tidak terlalu memahami konsep gedung atau rumah yang bisa digunakan untuk isolasi ini, untuk menampung pasien-pasien yang nanti akan memerlukan rumah-rumah tersebut. Jadi seharusnya adalah rumah-rumah atau sarana yang dipakai untuk melakukan isolasi itu harus memenuhi tadi imunitas yang tadi saya sebut, ya, memenuhi kaidah imunitas eksternal maupun memenuhi kaidah imunitas eksternal terutama. Jadi alih-alih menggunakan gedung tertutup, ya, mengalihfungsikan hotel, mengalihfungsikan gedung-gedung tertutup, ya, sebaiknya justru malah mengalihfungsikan macam villa-villa yang ada di tepi pantai, ya. Kemudian villa-villa mungkin atau rumah-rumah yang bisa direalokasi di daerah pegunungan, ya. Seperti itu justru jauh lebih bagus untuk dipakai untuk rumah isolasi mandiri. Kenapa? Karena semuanya terpenuhi. Kenapa? Kalau orang yang positif dan mengalami sakit, dengan catatan bukan yang 3% ya, tapi yang 11%. Artinya orang yang sudah sakit, memiliki gejala, ya, dia membutuhkan udara yang bebas, membutuhkan sinar matahari yang cukup, membutuhkan udara yang bersih, ya, membutuhkan lingkungan yang membuat dia menjadi tidak jauh dari stres. Ya, itu tempatnya di mana? Coba Anda bayangkan. Betapa sangat luar biasanya bagi orang-orang yang mengalami konfirmasi positif itu, ya, kalau kita isolasikan mereka ke villa-villa yang ada di tepi pantai, ya, kemudian villa-villa yang ada di gunung-gunung, seperti itu, dengan catatan ketika transportasi jangan sampai mampir-mampir, ya, dengan ambulan dibawa ke situ, sudah di situ 14 hari diberikan nutrisi surgawi gitu ya, diberikan suatu pemandangan yang sangat indah, bisa jalan-jalan ke sekeliling rumah tersebut ya, di sekeliling villa tersebut, insya Allah malah betah, nggak pengen 14 hari, pengennya 30 hari malah isolasinya nanti, nggak pengen pulang. Ya, tapi akan jauh lebih cepat untuk bisa sembuh ya, gitu, seperti itu. Jadi akan jauh dari stres. Tapi bayangkan ya, ada kan gerakan di salah satu daerah itu mau bikin rumah sakit darurat itu menggunakan barak-barak tentara ya. Saya bisa bayangkan betapa stresnya pasien-pasien yang nanti akan dibarakkan di situ ya. Jadi tolong mohon sekali itu memang pemangku kebijakan dalam hal ini memang harus banyak berdiskusi kali ya, supaya bisa mendapatkan ini, supaya tidak membuang uang juga, tidak membuang anggaran juga. Kemudian swab, bagaimana kalau pada takut? Ya ini memang persoalan pengetahuan dan kesadaran sih ya. Kalau soal swab ya, jadi ya soal pengetahuan dan soal kesadaran gitu ya. Kalau memang kita harus swab, kita terindikasi ya mau nggak mau kita harus swab gitu. Saya nggak punya clue, nggak punya cara selain Anda harus memiliki pengetahuan dan memiliki kesadaran. Siapa sih yang harus di swab? Ya orang yang tertracking dan orang yang tertracing kan. Orang yang tertracking itu siapa? Orang yang punya riwayat bersentuhan atau berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi positif kan. Lalu yang tertracing itu beberapa hari sebelumnya Anda punya riwayat melakukan pertemuan atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Nah, yang kedua kategori inilah yang harus dilakukan swab. Saat ini juga rapid sudah hampir tidak perlu dilakukan lagi ya. Kalau sudah kondisi Indonesia bisa seperti ini, udah jadi mangkok seperti ini, untuk rapid sudah boleh dibilang tidak perlu dilakukan lagi sebetulnya. Yang perlu dilakukan ya memang swab, tapi terbatas. Swab kepada siapa? Swab kepada orang yang tertracking dan orang yang tertracing. Lalu apa yang terjadi pada orang-orang di pelosok ya? Orang-orang yang masih masuk zona hijau dan seterusnya. Intinya sih sebenarnya isolasikan aja mereka. Jangan sampai mereka kemasukan orang yang positif atau tertracking dan tertracing gitu. Jadi ya isolasi aja, jangan sampai mereka keluar dan jangan sampai mereka dimasuki sama orang-orang yang berasal dari zona merah. Seperti itu sih cara kita menjaga ya. Demikian ya Dokter Cinta. Ya. Tapi kalau boleh saya tanya nih Dok, tapi kan orang-orang tuh kan Indonesia tuh senangnya silaturahim Dok. Ya. Nah, kalau nggak ketemu nggak afdol gitu Dok. Tapi sekarang ya, apalagi kan sekarang kalau kayak saya harus rapat di Zoom meet ya, terkadang sesuatu yang penting yang urgent harus ketemu. Lebih juga Tangsel sekarang
sedang mau perhelatan pilkada, Dok. Berkanda. Ah, Ya, Ya, kuncinya Kalau bagaimana saya- ya? gimana tuh, Dok? Ya, jadi pertama sebenarnya ini soal pengetahuan dan kesadaran sih ya. Yang penting adalah soal pengetahuan dan kesadaran. Artinya gini, Betul. tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita tuh semua itu sebaiknya ada di rumah, ya kan? Melakukan aktivitas semaksimal mungkin ada di rumah. Tapi kalau memang harus ada amanah yang harus kita jaga, artinya harus amanah, ya keluar, tapi dengan keluar dengan catatan ada produktivitasnya gitu loh. Produktivitasnya menghasilkan penghasilan atau menghasilkan amanah yang berguna bagi umat kan gitu ya. Nah, tapi kalau harus melakukan itu berarti harus ada pengetahuan dan kesadaran untuk betul-betul menjaga physical distancing, selalu menggunakan masker. Ini saya perlu pesankan kepada Dr. Sita bahwa kalaupun harus rapat, jaga physical distancing-nya ya, betul-betul jaga dengan ketat. Masing-masing peserta rapat harus duduk ya, itu minimal 0,9 meter. Lalu kemudian selama rapat tetap pakai masker, baik sedang bicara maupun tidak, ya. Kecuali kalau memang giliran pidato itu kan ada ruang yang luas, ya. Silakan kalau pidato silakan maskernya dibuka. Tapi dengan catatan yang pidato atau yang memberikan ceramah itu jaraknya jauh, sekitar 8 meter dari audiens itu baru boleh. Tapi kalau rapat, ya harus dibuat situasi rapat yang dikondisikan rapat itu betul-betul terpisah. Saya sarankan bikin fiber gitu ya, kaca seperti itu. Tapi itu nggak cukup. Ya, itu nggak cukup. Jadi harus pakai masker. Lalu sebelum rapat atau sebelum ke kantor, ya harus melakukan pemeriksaan di luar kan. Harus pakai termogan, lalu juga harus sering swab kan gitu. Jadi harus sering swab kan. Memang mau nggak mau harus begitu tuh, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi soal silaturahmi, ya ini memang kembali lagi soal pengetahuan dan kesadaran ya. Ya kita harus tahu bahwa lebih baik kita menahan diri, kita pindahkan kegiatan silaturahmi itu di layar HP maupun layar iPad atau layar laptop ya, kita kan tetap bisa silaturahmi. Memang sementara kita nggak perlu harus ketemu dulu, karena ingat baik-baik, Tangerang Selatan, Jabodetabek, DKI Jakarta itu daerah dengan OTG, daerah yang sudah zona hitam. Jadi kita menahan diri dulu dari silaturahmi yang harus bertemu secara kontak fisik. Gitu sih, Dr. Sita. Iya, terima kasih, Dok. Ada lagi yang bertanya? Wah, ini ada. Bagaimana kalau foto bersama walaupun pakai masker? Lalu, Nah ini sering ya. suka kan buka gitu pas foto ya. Lalu bertanya bagaimana manfaat rimpang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada info juga bahwa gula akan menurunkan sistem imun. Apakah valid infonya? Terus pertanyaannya lagi, bagaimana pandemi ini bisa berakhir? Apakah setelah semua orang terpapar? Jadi saya pernah baca juga, Dok, bahwa semua orang nanti akan terkena COVID gitu, Dok. Saya pernah baca tulisan seperti itu. Pada akhirnya semua terpapar COVID-19 gitu. Bagaimana menurut dokter? Baik, ini pertanyaan sangat bagus ya. Saya mau coba jawab pelan-pelan satu demi satu. Kegiatan foto bersama itu kan kegiatan yang sangat mengasyikkan buat masyarakat Indonesia ya. Ya, ibu-ibu terutama ya, Bu Dokter. Jangankan foto orang, foto makanan aja di foto. Ibu-ibu kan, eksis. Iya. Eksis ya. Aja di foto ya kan, belum lagi senang sekali kita foto. Nah ini kan, ya ini kembali lagi saya ingatkan soal pengetahuan dan kesadaran ya, bahwa kenang-kenangan, Dok. Ya itu kan soal pengetahuan dan kesadaran. Jadi kita foto bersama boleh, tapi jaga physical distancing tetap ya, jaga physical distancing tetap. Lalu Ya, bagaimana nggak mau pakai masker? Nah, kalau pakai masker nggak ketahuan dong siapa gitu. Ya dengan catatan Anda diem semua, nggak usah bicara pada saat foto ya, supaya nggak mengeluarkan droplet gitu ya. Diem semua, sepakat semua untuk nggak ngomong, Tapi kemudian untuk yang fotonya itu harus diatur ya, supaya jaraknya 0,9, jadi zigzag seperti itu, atau pakai tangga gitu. Nah, yang cerdas, fotonya dengan cara cerdas, pakai tangga gitu kan, sehingga kita tetap bisa physical distancing, jangan rapat-rapat kayak biasanya itu.
Jadi pakai zigzag seperti itu. Lalu sebentaran pada saat mau cekrek gitu kan, itu buka maskernya tapi nggak boleh ngomong supaya droplet nggak keluar. Begitu udah selesai cekrek langsung pakai lagi maskernya. Itu baru afdol untuk kegiatan kita bersama. Lalu untuk rimpang-rimpangan ya, sebenarnya rimpang-rimpangan itu juga sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran ya. Udah saya bahas di sini nih ya. Salah satu yang secara metaforikal udah disebut secara jelas adalah menjadi minuman surga itu kan zanzabil ya, jahe ya. Tapi sebenarnya itu adalah metafora, artinya semua jenis rimpang-rimpangan itu bermanfaat betul bagi kesehatan manusia, terutama adalah menjadi tambahan untuk imunitas internal kita ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Insan ayat 17 itu kan, di dalam surga itu nanti kita akan minumannya itu campurannya itu dengan zanzabil ya, dengan campuran rempah-rempah. Ini bisa menjadi penanda bagi kita bahwa rimpang atau rempah-rempahan itu menjadi faktor untuk penambah dari imunitas internal kita. Saya berikan tips, silahkan ditulis ya. Nggak ada di slide saya, tapi saya berikan tips ya untuk menjaga kesehatan kita selama pandemi corona ini. Saya punya resep yang sangat sederhana, silahkan ditulis baik-baik. Satu adalah jahe, silahkan jahe merah atau jahe putih, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah serai ya. Ini bahan baku dasar ya, jadi jahe, kemudian serai, kemudian jahe, serai, kemudian jeruk lemon ya atau jeruk nipis, kemudian gula aren. Ya, itu adalah rempah dasar Dr. Tifa ya. Silakan Anda gunakan setiap hari, setiap pagi untuk digunakan seluruh keluarga. Jadi caranya adalah air dididihkan dulu, lalu kemudian semuanya itu dipotong-potong. Jahenya nggak usah harus dikupas ya, dibersihkan pakai sikat karena di dalam kulit jahe itu sendiri juga ada khasiat yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi jahe potong-potong aja, nggak usah digeprek-geprek, potong aja. Kemudian serai juga potong-potong aja. Lalu jeruk itu setelah kulitnya nggak usah diperas-peras. Dok, kalau jeruk peres gimana tuh jeruk peres? Yang terbaik itu jeruk lemon atau jeruk nipis untuk kasus ini. Bukan untuk seneng-seneng buat bikin jus ya. Ya, jadi karena saya mengambil khasiat ya. Lalu serai. Udah, nanti setelah mendidih, kecilkan api 10 menit ya. Itu kecilkan api 10 menit aja, 10 menit. Kemudian masukkan gula aren. Ingat gula aren, bukan gula yang lain, gula aren. Karena ini ada maksudnya. Lalu habis itu bikin untuk seluruh keluarga. Jadi setiap orang dikasih 200 cc per hari. Nah, lalu habis itu ya bekasnya itu ya. Jadi jahenya, serainya, jeruk nipisnya itu kan masih ada di panci ya. Jangan dibuang. Itu masukkan ke dalam botol, isi air, simpan di dalam lemari setelah 6 jam akan jadi infus water, akan jadi ramuan yang sangat bagus ya. Jadi air yang terfermentasi bisa kita gunakan sampai besok pagi gitu. Dijok aja terus ya, itu akan menghasilkan air fermentasi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita selama masa pandemi. Kalau Anda mau tambahin, dikasih tambahin ini dan itu silakan, tapi jangan hilang dari konsep dasarnya, dari resep dasarnya ya. Madu gimana madu dok? Madu ditambah madu boleh nggak dok? Bahaya. Madu itu, madu hutan, madu dok, boleh nggak dok ditambah madu? Itu direbus atau apa dokter? Aja nih bapak-bapak nih orang nanya madu, dia mah madu apaan kali yang ditanya, nggak jelas. Aduh. Ini ya atau Masing-masing takarannya berapa dok? Masing-masing jahe seberapa, gula seberapa, jeruk nipis seberapa? itu ya, saya itu senang sekali tuh dengan konsep sesukanya. Nah, karena nanti tubuh Anda akan bisa menentukan dosisnya ya. Jadi santai. Saya suka tuh bahasa Latinnya itu ad libitum. Ada tuh konsep medisnya. Jadi sesuka Anda. Ya, yang penting untuk menjaga kesehatan itu cukup sekali aja. Masing-masing keluarga jatahnya 200 ml. Kalau keluarganya 5 orang ya bikinnya sampai jadi 1 liter gitu, ya.
Kemudian kenapa harus gula aren? Karena itu ada maksudnya. Di dalam gula aren itu ada zat-zat bioaktif ya, yang memang saya butuhkan untuk menjadi ramuan yang ngeblend gitu ya, formulasi yang ngeblend dengan si jahe, jeruk nipis sama serai ya. Kalau mau sesekali Anda mau tambahin dengan madu silakan, itu opsional aja. Penyakit lambung gimana dok? Apa bisa konsumsi juga dok? Bisa, malah bisa menyembuhkan penyakit lambung. Kalau lagi penyakit lambungnya lagi akut ya, lagi parah ya, makan dulu tentu saja, gitu ya. Jeruknya tadi sama kulit-kulitnya ya dok? Oh iya, karena saya butuh kulitnya justru kan, bukan hanya peresan gitu. air jeruk. Ya, baik. lalu saya menjawab yang berikutnya ya soal gula ya. Jadi gula yang dimaksud itu sebetulnya adalah sumber karbohidrat kompleks, sumber karbohidrat ya. Tentu saja gula pasir, kemudian nggak cuma gula pasir, tapi nasi putih, mie putih itu nggak bagus ketika kita konsumsi pada masa pandemi seperti ini. Karena gula pasir, mie putih, lalu nasi putih itu disukai oleh virus corona ini, ya. Virus corona ini dia suka sekali. Jadi makanya saya menganjurkan Anda untuk menghindari. Lalu gantinya apa ya? Gantinya gula aren, gantinya madu sedikit aja. Kemudian gantinya juga nasi juga jangan nasi putih lagi, nasi merah atau nasi coklat. Lalu Kalau gula batu dok? Gula batu yang sangat coklat, yang sangat buruk ya. Itu boleh. Yang buruk banget, itu yang coklat jelek banget. Direbus, dokter. Ya, Direbus, dibikin direbus. sirup dulu. Ya, dibikin sirup Direbus dulu ya, ya, Bu. dok? Bikin sirup. Ya, bikin sirup dulu, dibikin sirup. Bikin sirup, disaring. Itu direbusnya berapa lama? Ya, sampai jadi karamel aja, sampai jadi sirup, Bu. Halo dokter. Terus, iya, terus simpen di Halo dokter, lemari itu es. direbus berapa lama? Ibu tanya yang mana nih? Direbus berapa lama dokter? Enggak, tanya yang mana, apa yang direbus ini. berapa? Gula. Direbus berapa lama? Yang mana? Yang tadi dok. Oh, jahe Sama. tadi, ramuan tadi. Ah, 10 ya, ramuan. 10 menit dengan api kecil sekali. Oh gitu. Apinya kecil. Tanya, itu jangan direbus lagi, tapi cuma direndam saja. Iya, betul. Jangan direbus lagi. Direndam aja. Tanya Bisa Dengan direbus air aja. matang. Air matang ya. Ya. Itu kalau Anda mau dapat khasiatnya, ya, Bu, kalau Anda mau dapat khasiat, itu jangan diminum dulu sampai 6 jam ya, Bu. Didiemin dulu. Didiemin dulu sampai 6 jam, baru boleh dikonsumsi. Makanya kan gini, jadi yang mau dikonsumsi segera itu yang kemarin, gitu. Yang kemarin boleh, karena dia tahan 24 jam. Ya, nah yang tadi pagi dibikin itu buat nanti, gitu. Ya, seperti Begitu. itu. Jadi Ya. nggak boleh ulang lagi ya? Kenapa? Nggak boleh diulang-ulang rebus lagi? Nggak boleh jangan, diulang-ulang jangan. rebus ya? Kalau misalnya gini Bu, misalnya nggak mau dipakai buat air tadi ya, misalnya diemin aja di panci ya, Ya. diangkat dari panci, masukin lemari es tuh, boleh sekali lagi buat sore, boleh kalau mau diulang, tapi nggak boleh besok pagi ya karena udah basi. Oh, Ya. Dokter Saya Tifa masih banyak pertanyaannya Dokter Tifa. Iya, bisa tahu ya. Nanti kita resume nanti yang itu ya. Dilanjutkan ya dok. Kenapa tuh? Kita lanjutkan ya pertanyaannya. Kapan berakhirnya itu tadi ya? Kapan berakhirnya ya? Iya. Tadi apakah setelah semua orang sudah terkena? Sebenarnya gini. Jadi yang terjadi 100 tahun yang lalu di flu Spanyol ya, yang menewaskan 50 juta orang itu yang terjadi ya dia berakhir dengan sendirinya. Ketika virus itu sudah tidak menemukan lagi manusia yang sudah tidak kebal, yang tidak kebal lagi gitu. Nah itu kapan? Kalau mau begini aja ya kita akan berakhir itu dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi setelah semua orang itu terkena, maka Masya virus Allah itu dok, lama banget sampai 5 tahun mah. Cuma sampai beranak cucu dok.
Makanya lebih baik kan kita menjaga imunitas tadi ya, 3 tadi kan, iman, internal, sama eksternal. Seperti itu. Oke, silakan Bu Dr. Sinta, mungkin terakhir kali ya. Ya. Ini dok. Ya. Kalau ada yang sudah sembuh dari COVID, apakah bisa terpapar kembali? Lalu apa yang harus saya lakukan apabila yang terkonfirmasi positif dalam lingkungan yang terdekat? Apa yang harus saya lakukan? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Lalu ini dok, satu lagi tentang anak-anak. Anak-anak itu kan fitrahnya bermain, sedangkan kita sekarang di rumah gitu. Jadi stresnya gitu. Stres orang tua, stres anak-anak itu berdampak pada semuanya itu loh. Gimana dok? Silakan dok. Baik, ya. Pertama adalah soal yang positif. Sudah terpapar, sudah sakit, apakah mungkin nanti positif lagi ya? Jawabannya ada 2 ya. Jadi gini, yang positif bisa saja sekian bulan lagi akan jadi positif kalau dia ketemu virus yang strainnya beda ya. Gitu. Atau dia relapse. Jadi sebenarnya waktu dia sudah negatif itu dia masih menyimpan virus yang tidur di dalam tubuhnya, yang udah masuk, kemudian dia tidur, dorman namanya ya, itu bisa relapse. Jadi ada 2 kemungkinan ini. Tetapi berita baiknya adalah, ya, ada berita baik, bahwa orang yang positif, ya, kemasukan virus ke dalam tubuh itu akan membentuk antibodi secara alami. Ya, jadi begini, antibodi itu akan bekerja ketika kita kena virus lagi, atau virus yang ada di dalam tubuh itu relapse gitu. Yang menjadi kekhawatiran adalah kita khawatir sakit lagi kan, bukan soal positifnya lagi kan. Nah, sakitnya itu dijaga dengan imunitas internal kita tadi gitu loh. Jadi siapapun juga, kita sudah positif ataupun belum, kita harus membuat mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita itu bekerja secara maksimal. Tugas kita memberikan bahan bakunya gitu. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, mau positif kayak mau positif lagi kayak kita akan terjaga dari sakit. Jadi sakit beda ya, antara kena dengan sakit beda. Lalu abis itu bagaimana dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif? Apa yang harus kita lakukan? Ya buat pandanglah dia seperti singa gitu loh. Pandang dia seperti singa, ya kita harus menghindari gitu. Seperti itu. Jadi itu satu-satunya jalan ya, kita harus menghindari gitu kan. Lalu kalau singanya itu masuk di dalam rumah kita bagaimana? Ya udah gitu kan, berarti kita ini OTG semua gitu loh. Ya kita OTG semua, ya udah kita jaga aja. Satu keluarga harus isolasi gitu ya dok ya? Menutup Isolasi diri, udah. lockdown ya. Iya, jadi nggak usah harus, ya udah kita jaga aja imunitas internal kita lockdown aja satu keluarga. Seperti itu, kita anggap aja seluruh keluarga itu sudah OTG gitu. Ya. Lalu anak-anak bagaimana nih? Sekarang fitrahnya anak-anak itu bermain. Sebetulnya bukan fitrah anak-anak, fitrah semua manusia itu bermain. Ibu-ibu aja yang suka selfie itu kan ibu-ibu masih senang main. Bapak-bapak senang sepedahan, suka koleksi segala macam, itu kan fitrahnya main ya. Sebetulnya fitrah main itu bukan cuma anak-anak gitu kan. Tapi ini khusus untuk anak-anak saya bicara begini Bu. Jadi tadi syariatnya itu dijaga dulu. Syariat pertama apa? Syariat menjaga nyawa, itu dulu yang dijaga. Syariat jaga nyawa. Anak-anak itu adalah individu yang rentan berdasarkan penelitian. Ya, karena anak-anak ini bisa menyimpan virus 10 sampai 100 kali lipat dibanding orang dewasa. Ya, dia bisa menyimpan virus itu, kapasitas penyimpanan dia itu 10 sampai 100 kali lipat orang dewasa. Itu ya. Oleh karena itu maka bagaimana dengan anak yang harus bermain? Ya, Anda harus pandai membuat supaya aktivitas bermain bisa dilakukan di rumah. Ya, searching aja, googling aja, YouTube aja. Kali ini anak-anak kita ajarkan pelan-pelan untuk bisa menikmati suasana permainan di rumah. Hidupkan lagi permainan-permainan di rumah zaman dulu. Apa tuh yang namanya engklek, itu apa tuh? Yang kita zaman dulu ya. Dokter Sita seumuran dengan saya enggak kan ya? Kalau saya dulu di rumah Congklak, Dok. Congklak ya dok, bekel ya dok. Bisa dokter, anak-anak hobinya main HP. Nah ya udah berarti aman Bu.
Loh, kan aman dong. Aman dong di rumah kan. Tapi Tapi begini Bu, gimana dengan matanya? ya itu kan salah ibunya. Iya. Iya, jadi bukan lagi aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah gitu loh. Ya, kita harus benar-benar super kreatif sih sebagai ibu-ibu bergerak nih, sebagai ibu-ibu hebat Indonesia harus benar-benar kreatif ya. Baik, Dr. Sinta, itu yang bisa kita diskusikan. Iya, aduh banyak ini yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan sangat amat penting menurut kami kita di sini di Tangsel buat ibu-ibu dari tips hariannya. Tadi mungkin nanti bisa kita share lagi ya, bisa ditanya lagi, boleh tanya ke saya langsung gitu. Terus ternyata emang sebenarnya rem sama gas itu dari pemerintahan ya dok ya. Jadi untuk menyelamatkan bangsa ini kita butuh pemerintahan yang mempunyai kebijakan berdasarkan dari informasi dan ilmu juga ya dok ya, dan perkembangan terakhir. Lalu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan mudah-mudahan kalau memang 5 tahun lagi yang ingin kita harus kita jalani menghadapi COVID ini, memilih pemimpin itu memang perlu pemimpin yang kuat, yang punya kapasitas dan kapabilitas ya dok ya. Jadi dan keinginan. Untuk menyelamatkan jiwa syariat itu tadi ya dok ya. Juga tentunya sebagai masyarakat kita perlu tanggung jawab, menyadari, sadar diri. Tadi dokter bilang apa ya? Paham informasi dan sadar diri ya dok ya. Ya betul. Ya. Jadi masyarakat untuk bisa turut serta secara langsung mencegah COVID di bagian internal keluarganya juga masyarakat luas. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dari resumenya. Teman-teman yang ingin ikut RPLC 19, tentunya di dalam sana, di dalam grup itu akan lebih banyak kita mendapatkan informasi yang terkini, juga apa yang harus kita lakukan berikutnya, ke depannya. Lalu siapa saja yang ingin membuat webinar, saya rasa ini webinar penting, dan Dr. Tifa terbuka untuk bisa memberikan webinar-webinar berikutnya dok ya, pencerahan. Saya rasa ini perlu gerakan cepat dan menyeluruh ya dok ya. Ya silakan menghubungi saya atau menghubungi Dr. Tifa selanjutnya. Terima kasih Dr. Tifa atas sharing ilmunya, juga motivasinya. Saya rasa sangat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua sehat dan selamat sehingga semua cita-cita kita dapat tercapai.